Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, selamat pagi seluruh jemaat GPDI Mandonga, dan selamat berjumpa karena ini adalah kali yang perdana buat saya hadir di tengah-tengah persekutuan jemaat ini. Dan terima kasih kepada staf pelayanan penggembalaan di jemaat ini yang telah memberikan kepercayaan bagi saya lewat seorang hamba Tuhan yang telah memfasilitasi acara ini, Bapak Pendeta Darman Tenggeli. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Dan pagi hari ini pepatah bijak mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Dan saya rindu jemaat GPDI Mandonga sayang kepada saya. Dan tentu syaratnya saya harus dikenal. Nama saya Pendeta John Lee Lapoliwa. Nah saudara, marga Lapoliwa ini asalnya dari Morowali Utara. Puji Tuhan. Dan untuk itulah kita hadir di tempat ini, karena kita mau tunduk dan hormat kepada nama Yesus. Kami berdomisili di Kota Palu, dan saya full di penginjilan. Saya bukan gembala jemaat. Nah mari saya ajak kita melihat kebenaran firman Tuhan. Kisah para Rasul pasal 1. Kisah Rasul pasal 1 Kisah para Rasul pasal 1 mulai ayat 7. Maksud saya ayat 8. Ayat 8 mulai sampai ayat 11. Ayat 8 mulai. Dan untuk pagi hari ini di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak jemaat Mandonga untuk bersama-sama saya membaca setiap ayat firman yang hendak saya khotbahkan pada pagi hari ini. Hitungan ketiga, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat ia naik." Sekali lagi ayat 11. 3. Dan kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih untuk atensi atau perhatian jemaat di kesempatan pagi hari yang indah ini, di dalam kebersamaan kita memperhatikan dan membaca kebenaran firman Allah. Saya mau katakan kepada jemaat pagi hari ini bahwa minat baca saudara terhadap kebenaran firman Allah akan sangat-sangat menentukan kualitas berkat yang akan saudara bawa pulang dari rumah ibadah pada pagi hari ini. Haleluya. Sekali lagi saya mau katakan bahwa minat baca saudara terhadap kebenaran firman Allah akan sangat menentukan kualitas berkat yang saudara akan bawa pulang dari tempat ibadah pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebab
saya punya pengalaman dalam pelayanan bahwa membaca firman Allah itu sangat luar biasa. Dan kenapa saya melibatkan Bapak Ibu saudara sekalian, dan kenapa ulang-ulang saya ajak kita baca, karena bertolak dari pengalaman. Saya tidak bicara pengalaman orang, saya tidak bicara kesaksian orang, tapi saya ingin sampaikan kepada saudara bahwa bertolak dari pengalaman saya, bahwa semakin kita suka baca, semakin saudara ulang-ulang baca, maka firman Allah itu akan menyatu dengan saudara dan saya. Haleluya. Nah saudara, apa khasiat, apa manfaatnya bila kita hubungkan dengan Injil Yohanes pasal 1 ayat 1? Firman Tuhan berkata, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Apa korelasi dengan suka membaca? Saya mau katakan, semakin kita suka baca, semakin Bapak Ibu ulang-ulang gemar baca, maka firman yang adalah Allah itu akan tinggal bersama-sama Bapak Ibu saudara sekalian. Kalau firman ada bersama kita, Tuhan ada pada kita, tinggal menyatu dengan kita, apakah alasan kita khawatir? Apakah alasan kita cemas atau takut? Walaupun orang akan berkata, Bapak, cemas, khawatir dan takut itu alami. Siapa khawatir, siapapun bisa cemas, dan siapapun itu juga bisa takut. Tapi saya mau ingatkan kepada jemaat hari ini, pembunuh iman terbesar adalah khawatir dan takut. Dan iblis terus bekerja, iblis terus kondisikan segala sesuatu agar saudara-saudara kita khawatir, kita cemas, dan kita takut. Tapi saya ingin katakan kepada jemaat pagi hari ini, dunia boleh bergejolak, seluruh sistem boleh bergoncang, tetaplah yakin, percaya, pemegang kendali hidup tetap Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Nah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita sudah sama-sama menikmati, memperhatikan dan membaca kebenaran firman Allah. Saudara-saudara, di perikop ini berbicara tentang kenaikan Yesus ke surga. Tapi saya tidak sementara mau mengajak saudara berbicara tentang kenaikan Yesus. Ya, saya tidak akan bicara tentang kenaikan Yesus, tapi saya ingin mengajak jemaat Mandonga belajar dari ayat-ayat firman yang sudah kita baca. Ada beberapa hal yang sangat mendasar, hal-hal yang sangat penting yang akan memberikan kekuatan, kemampuan bagi gereja, bagi orang percaya, termasuk anak-anak Tuhan di jemaat GPD Mandonga ini, supaya ke depan hari-hari akan datang kita semakin kuat di dalam Tuhan, jemaat semakin tangguh, jemaat semakin berkualitas, sehingga akhirnya seperti kata firman Allah di dalam Mazmur 84, mereka akan berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Itu menjadi kerinduan gembala di tempat ini, ya, bahwa jemaatnya bertumbuh ke arah Tuhan. Jemaat Mandonga, saudara-saudara, hadir lahir menjadi jemaat-jemaat yang berkualitas, yang tangguh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Nah saudara, kita akan lihat hal yang pertama. Hal yang pertama yang penting kita tahu, bahwa sebagaimana kamu melihat dia naik ke surga, maka seperti itu pula dia akan datang kembali. Hal yang pertama kita harus tahu bahwa Tuhan pasti datang kembali. Ya. Persoalannya, jika Tuhan datang kembali, sudah siapkah saudara? Sudah siapkah kita semua pelayan-pelayan sampai ke jemaat? Sudah siapkah kita? Sebab apa? Sebab kedatangan Tuhan pada kali yang kedua tidak akan bisa digagalkan, dibatalkan, hanya oleh karena saudara tidak serius beribadah, tidak serius ikut Tuhan, tidak serius melayani Tuhan.
khusus pelayan-pelayan altar. Saya rindu jangan bangun panggung di tempat ini. Kalau saudara bangun panggung di tempat ini, artinya saudara mengharapkan penilaian, saudara mengharapkan apresiasi, saudara mengharapkan pujian dari jemaat. Tapi saya rindu, mari saudara bangun mezbah korban bakaran. Karena di mezbah korban bakaran sepi dengan penilaian, sepi dengan pujian. Yang ada di mezbah korban bakaran adalah keringat dan air mata. Tapi saya mau katakan ini pagi, keringat dan air mata saudara di mezbah korban bakaran tidak akan tercecer dengan sia-sia. Kenapa? Tuhan tampung di dalam kirbatnya. Haleluya. Jadi saudara, di tempat ini saudara bukan melakukan aksi panggung, ya, bukan aksi panggung. Sebab kalau aksi panggung berhubungan dengan karisma. Tapi Tuhan mau lihat karakter saudara, pelayan-pelayan yang cinta Tuhan. Bukan karena saudara hobi memainkan alat musik. Saya punya anak yang bungsu, saudara, tiap tahun jadwal di Singapura atau Malaysia. Untuk apa? Bermain musik. Kalau bukan drum, dia memainkan piano, saudara-saudara. Kalau anak yang tua, sarjana musik, semua alat musik dia bisa mainkan. Dia ngajar musik, dia kasih les musik. Saudara, anak saya perempuan, dia pianis. Saya bangga punya anak-anak yang seperti ini. Seperti kata firman Allah, tidak ada kebanggaan, kebahagiaan dari orang tua selain menyaksikan, mendengar anak-anaknya hidup dalam kebenaran. Haleluya. Harusnya jadi kebanggaan setiap orang tua yang hadir pada pagi hari ini, melihat, mendengar anak-anaknya berjalan di jalan kebenaran Allah. Cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, pelayanannya karena mengasihi Tuhan, pelayanannya karena cinta Tuhan. Dan saya percaya anak-anak kita yang melayani akan semakin diberkati dan dipakai oleh Tuhan. Sebab bukan oleh kuat, bukan oleh gagah kita, tetapi hanya oleh karena pertolongan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Saudara, Tuhan bilang, firman Tuhan bilang, sebagaimana kamu lihat dia naik, seperti itu dia akan datang kembali. Jadi saya ajak ini pagi, jemaat GPD Mandonga, siapkan dirimu, benahi dirimu. Haleluya. Supaya jika Tuhan datang pada kali yang kedua di awan yang permai sangkakala Allah bunyi, namamu disebut di sana. Haleluya. Bukankah ini sebuah pengalaman yang istimewa? Bukankah ini sebuah kebahagiaan yang besar ketika Tuhan datang, sangkakala Allah bunyi, saudara dan saya punya nama, menjadi kandidat kerajaan Allah yang tinggal kekal buat selama-lamanya. Saudara, sebelum Tuhan datang ada peristiwa yang mendahului, yaitu kematian. Tidak ada orang bisa menggagalkan apa yang disebut kematian. Tidak ada orang yang bisa menolak kematian. Persoalannya, saudara-saudara, jika engkau mati, mau kemana? Kalau sekarang kan, wow, orang-orang Kristen gampang sekali di FB-nya, media sosialnya, ada orang meninggal, engkau telah dijemput oleh Bapa di sorga. Di mana kamusnya? Ya, saudara, rame-rame RIP. Apa RIP? Rest in peace, istirahat dalam damai. Kalau orang mati karena mabuk, tabrakan, innalillahi, di mana RIP-nya? Di mana kamusnya? Rest in peace, istirahat dalam damai. Hanya orang yang mati di dalam Tuhan itu yang istirahat di dalam damai. Tapi saudara dan saya rame-rame sampai jumpa di Yerusalem baru. Emangnya saudara punya Yerusalem baru? Enak saja orang mati sementara bahugel. Sampai jumpa di Yerusalem baru. Hati-hati bapak-bapak yang suka bahugel. Tidak ada nganape tanpa di sorga.
Kadangkala bunuh diri pun mati bunuh diri. Sampai jumpa di Yerusalem, modelmu. Ya, jangan segampang itu. Ini saudara-saudara ukurannya, Alkitab ukurannya. Sebenarnya saudara punya kebiasaan menggunakan kata turut berduka cita, semuanya nggak cocok. Itu bahasanya orang yang tidak percaya. Ketika kalau orangnya tidak percaya Tuhan, cocok bilang turut berduka cita. Kenapa? Nggak mau ketemu. Karena tidak akan ketemu kembali. Itu baru cocok, turut berduka cita. Kalau saudara tahu dia hidup di dalam Tuhan, jika mati, katakan di postingan saudara, berbahagialah mereka yang mati di dalam Tuhan. Itu yang cocok. Jangan turut berduka cita. Kalau turut berduka cita artinya saudara sama-sama tidak akan masuk surga. Iya. Tapi karena sudah kebiasaan, ya saya maklumi saja. Tapi saudara harus tahu, memang tidak cocok itu. Bukan kata-kata untuk orang yang mati di dalam Tuhan dan tidak di dalam Tuhan. Sehingga saya mau katakan hari ini bahwa kematian akan hadir. Dan kematian tidak tunggu saudara berubah. Kematian enggak tunggu saudara bertobat. Kematian tidak menunggu saudara baik dulu. Kapan saja kematian bisa hadir. Itulah sebabnya kita harus waspada. Benahi hidupmu, perbaiki hidupmu, supaya kalau Tuhan datang pada kali yang kedua, namamu disebut di sana. Haleluya. Itu yang pertama. Yang kedua, apa hal yang mendasar di dalam pembacaan kita tadi? Yang kedua mengatakan, sementara mereka melihat, menyaksikan ke atas, tiba-tiba hadir dua orang yang berpakaian putih. Dan saya percaya bersama jemaat Mandonga meyakini itu adalah malaikat Tuhan. Haleluya. Tapi jangan pernah ukur hidupmu dengan malaikat. Kadangkala kita kalau emosi, marah, belum malaikat ini. Malaikat bisa jatuh kan? Malaikat bisa salah. Kenapa ukur hidup dengan malaikat? Harusnya ukuran kita adalah sama seperti Yesus. Karaktermu harus mengikuti karakter Kristus, karena kita punya DNA Kristus. Ya, jadi mesti sama dengan Kristus. Banyak kali kita ikut orang sebelah. Kesempurnaan milik Allah. Saudara juga ikut-ikut, tidak ada kesempurnaan, karena sempurna itu cuma Tuhan. Siapa bilang? Matius 5 ayat 48 berkata, hendaklah kamu sempurna sebab Bapamu di sorga adalah sempurna. Jadi target gereja, target akhir orang percaya adalah sempurna seperti Yesus. Kapan mau ada perjumpaan? Kapan ada pertemuan yang indah di udara? Jika kita punya karakter standar-standar saja, harus mengikuti standar karakter Kristus. Ya. Nah, saudara, malaikat itu berkata dengan suara lantang, suara nyaring. Hai orang-orang Galilea. Emangnya di peristiwa kenaikan Yesus itu hanya orang Galilea? Apa tidak dari kampung lain? Apa tidak ada dari Mandonga? Tapi kenapa malaikat meneriakkan orang Galilea saja? Saudara, saya mau katakan, malaikat yakin bahwa orang-orang Galilea pasti jumpa Tuhan, pasti ketemu dengan Tuhan. Apa alasan? Sebab alasannya Galilea itu punya arti. Saudara, dalam terjemahan Inggris, saudara, Galilea itu artinya the revelation of the will.
Sekali lagi, Galilea dalam terjemahan bahasa Inggris artinya the revelation of the wheel, artinya roda yang berputar yang tidak pernah berhenti. Apa hubungannya dengan orang Galilea? Artinya orang Galilea tidak akan pernah berhenti mencari Tuhan. Orang Galilea akan terus semangat. Orang Galilea antusias mencari Tuhan. Orang Galilea tidak akan pernah stop berdoa. Orang Galilea tidak akan pernah berhenti bersaksi. Orang Galilea tidak akan pernah berhenti memuji, menyembah, melayani Tuhan. Karena apa? Kerinduannya mencari yang terhilang. Amin. Saudara punya kerinduan bersama dalam sebuah misi ilahi, mencari, menjangkau orang-orang yang terhilang. Tapi kita jujur, jikalau tidak dengan Tuhan, kita nggak bisa buat apa-apa. Tidak ada yang hebat di sini, tidak ada yang jago sini. Yang hebat cuma Tuhan. Amin. Ya. Satu kali ada dua suku di Sulawesi Utara, Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan, khususnya Mamasa, ketemuan di Palu. Saudara, mereka dialog, makin lama makin sengit, makin lama makin panas, karena masing-masing mempertahankan kebiasaan daerahnya, budaya daerahnya. Sehingga satu saat orang Toraja Mamasa ini ngomong, saudara-saudara, dengan sombongnya dia bilang, saya mesti pakai dialek mereka, dialek orang Toraja Mamasa. Dia bilang seperti ini, kalau kami di selatan, di Toraja Mamasa, orang yang sudah meninggal, orang yang sudah tidak bernafas, kami bisa buat dia berjalan kembali. Kira-kira cara jalannya gimana ya? Saya belum pernah lihat sih. Seperti itu, dengan sombongnya bahwa orang yang sudah mati, orang yang sudah meninggal, mereka bisa buat berjalan kembali. Dengan sombongnya dia lihat ke orang Manado. Kalau kamu di Manado apa hebatnya? Orang Manado santai-santai saja. Kalau orang di Manado biasa saja. Apa dia punya biasa? Orang yang berjalan, sementara berjalan kami kasih mati. Haleluya. Orang Manado nggak mau kalah. Orang sementara balenggang patah-patah, bagoyang pica-pica, mereka matiin. Tapi saya mau kasih tahu, orang Toraja Mamasa biar dia bilang hebat, orang Manado biar dia bilang dia jago, kalau tidak percaya Tuhan Yesus, tidak ada apa-apanya. Dia bukan siapa-siapa. Sehingga berbahagialah jemaat GPD Mandonga yang beribadah kepada Tuhan, yang memuji dan memuliakan Tuhan. Ada berkat spesial, ada jaminan Tuhan buat saudara. Haleluya. Hari ini berbahagia. Puji Tuhan. Jangan cuma bisa berkata dari pulau dan benua terdengar lagu pujian glory, glory, tapi betul-betul rasakan bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Alami kedahsyatan, alami kehebatan, alami pertolongan Tuhan yang nyata dan pasti buat kita. Haleluya. Saudara-saudara, kenapa malaikat teriakan orang-orang Galilea? Karena malaikat itu tahu orang Galilea pasti jumpa dengan Tuhan, pasti bertemu dengan Tuhan, karena mereka tidak pernah berhenti mencari Tuhan. Mereka tidak pernah patah semangat beribadah kepada Tuhan. Mereka terus berdoa. Tidak ada yang bisa menghalangi mereka mencari Tuhan. Tidak ada satu kekuatan apapun yang bisa menunda mereka jumpa Tuhan, mencari, beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Karena Galilea artinya roda yang berputar yang tidak akan pernah berhenti. Jadilah jemaat Mandonga seperti orang-orang Galilea. Jemaat Mandonga, jangan ada istilah stop memuji Tuhan.
jangan pernah berhenti berdoa. Teruslah berdoa, teruslah memuji, teruslah memuliakan Tuhan, terus berpuasa, teruslah melayani, teruslah berkorban. Sebab segala jerih lelah saudara di dalam Tuhan tidak akan ada yang sia-sia. Haleluya, puji bagi nama Tuhan. Luar biasa saudara-saudara. Saya saja urusan menyanyi senang sekali, walaupun suara saya agak faro, tapi saya senang menyanyi. Kenapa? Saya bertobat terima Tuhan karena pujian, karena nyanyian, bukan karena khotbah yang hebat, tapi karena pujian. Makanya saya senang berkhotbah, senang juga menyanyi. Sementara berkhotbah saya selingi dengan nyanyi dan lain sebagainya. Sebab itu di pengalaman saya 35 tahun yang lalu kurang lebih, saya diundang ke Jakarta untuk rekaman lagu-lagu rohani. Keren saudara, luar biasa pengalaman saya. Saya tiba di Jakarta tanpa tes, disuruh pulang. Ada yang salah? Ada yang salah? Haleluya. Saudara, saya pribadi hidup hanya oleh kemurahan Tuhan. Orang Manado bilang, orang Manado, kalau ada orang Manado, ini kurang sisa-sisa perang. Dari tahun 77 saya masih SMA kelas 1, saya sudah keliling Indonesia berantem. Berantem di mana? Di atas ring. Untuk Sulawesi Tengah tanya kalau ada yang bisa kalahkan saya. Urusan jab, strike, uppercut, hook, dan saya belum pernah lari dari atas ring. Tidak ada kamus lari. Kenapa? Tidak ada tempat lari. Iya tak? Ring kan? Nah, mau lari bagaimana itu? Jadi apa boleh buat? Orang Manado bilang mangada cuy. Mau bangka, bengko-bongko itu urusan terakhir. Saya bertinju tanpa berlatih. Saya hanya gantikan petinju yang gak berani naik. Saudara sudah dipanggil. Panggilan pertama, ini naik, tidak naik. Kedua, tidak naik. Ketiga, tidak naik. Pelatihnya pas saya di dekat ring, nonton di saudara-saudara dekat ring, dia, John Lito, John, naik. Saya tanya, sakit tidak? Saya tanya, sakit tidak? Biasa saja. Saya naik, nekat, naik. Saudara, luar biasa. Perdana naik, menang. Modal nekat, belum berlatih. Karena saya sudah punya modal dasar, kemampuan waving. Jadi orang pukul-pukul angin toh, wah. Biasa lawan yang sudah emosi mau pukul saya jatuh karena saking emosinya. Sebab saya punya kemampuan dasar menghindar. Makanya sejak itu saya kemudian berlatih dan akhirnya setiap pertandingan terus juara, bahkan selalu diberi gelar petinju terbaik. Jadi saudara jangan lihat saya karena ganteng. Ya, tapi ini mantan petinju keliling Indonesia, sarung tinju emas ketiga 79 di Jayapura, kejurnas di Banjarmasin dan berbagai tempat. Cuma urusan berantem. Kalau tidak percaya habis ibadah ini boleh tes. Maksudnya tes terima strike saya sakit enggak? Pakai sarung tinju, orang punya gigi bisa copot. Orang KO, gimana kalau tanpa sarung tinju? Habis ibadah boleh terima strike saya. Haleluya. Kan saya sedikit cerita ini supaya kan sudah bilang John Lee hebat. No, jauh dari saya itu, tapi saya angkat sedikit ini pengalaman masa lalu saya supaya saudara lebih tahu bahwa ada pribadi yang hebat. Tuhan Yesus Kristus yang mengerjakan perubahan atas kehidupan setiap orang yang mau berubah di hadapan Tuhan. Saya mau katakan Tuhan bisa rubah apa saja. Siapa
siapa saja. Tapi ada satu hal yang Tuhan tidak bisa rubah, orang yang tidak mau berubah. Tapi kalau pagi hari ini saudara mau berubah, Tuhan spesial hadir buat saudara. Tuhan hadir mau mengerjakan pemulihan dan perubahan atas kehidupan saudara. Kenapa? Karena kita perlu semangat baru. Jemaat Mandonga seperti jemaat Galilea, jangan pernah stop beribadah. Jangan pernah stop. Corona silakan semakin membara sekalipun, tapi saya tidak akan pernah berhenti beribadah, tidak akan pernah berhenti berdoa, tidak akan pernah berhenti melakukan hal-hal yang terbaik bagi Tuhan sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Saya berbahagia karena saya jumpa dengan Tuhan. Kenapa? Namaku disebut di sana. Puji Tuhan. Dan mari jemaat Mandonga teruslah melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Dan yang ketiga, firman Allah katakan di ayat 8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kenapa? Setiap kita yang hadir, dari gembala, pembantu-pembantu, pelayan-pelayan dan jemaat, semua terbatas. Kekuatanmu terbatas, cara berpikir kita terbatas, cara pandang kita terbatas, cara mendengarmu terbatas. Saudara-saudara, cara berbicara kita semua terbatas, dan perilaku hidup kita terbatas. Menyadari posisi kita semua dalam keadaan terbatas, kita butuh yang tidak terbatas. Jemaat Mandonga butuh kekuatan yang tidak terbatas, dan kekuatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Tuhan hebat, Tuhan tidak pernah berubah. Orang yang ada di kiri kanan kita bisa berubah, pendeta bisa berubah, jemaat, bapak, ibu, anak bisa berubah. Tapi Tuhan Yesus Kristus tetap sama, kemarin, hari ini, besok, dan selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Itulah sebabnya mari bersama kita andalkan kekuatan Allah. Seperti Zerubabel ketika mendapatkan perintah melakukan sesuatu, saudara-saudara, membangun kembali tembok Yerusalem. Zerubabel bilang, bukan oleh kuat dan gagahku, bukan karena kehebatanku, tapi semua hanya bisa terjadi oleh karena kekuatan kuasa Allah dari tempat yang maha tinggi. Dan kuasa itu tetap sama. Saudara yang butuh kuasa itu hari ini, pagi hari ini, Tuhan siapkan yang terbaik buatmu. Tuhan akan bekerja di setiap pribadi, dan Tuhan siap melakukan pemulihan di antara kita. Percaya, yakin bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong kita semua. Amin, amin, amin. Percaya, yakin. Saya ajak jemaat Mandonga peka terhadap suara Tuhan. Terus peka terhadap suara Tuhan. Jangan cuman peka suara pendeta. Sebab banyak jemaat kepekaannya terhadap suara pendeta, kayak dia tahu pendetanya udah mau selesai khotbah, dia sudah tutup Alkitabnya. Nah, melihat, menyaksikan saudara tutup Alkitab, saya kan masih manusia, saya masih punya perasaan, ya kan? Jadi jangan peka suara pendeta, pekalah terhadap suara Tuhan. Sehingga saudara akan selalu siap. Mau apapun saya tetap siap Tuhan. Siap melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Siap memuji, siap menyembah, siap melayani. Luar biasa. Sebab saudara, pemberitaan firman akan berakhir di dunia ini. Iman hanya menghentar saudara masuk ke dalam sorga. Di sorga iman tidak dipakai, tapi penyembahanmu tembus sampai kekekalan. Di dunia ini belajarlah menyembah, belajarlah menyembah, dan pusat penyembahan kita hanyalah Tuhan Yesus Kristus.
Haleluya. Yesus pernah berkata, akan tiba saatnya bahwa penyembah atau orang-orang akan menyembah bukan di Yerusalem, bukan di Gunung Gerizim, tetapi umat Allah, orang-orang percaya akan menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Jadi tidak terikat oleh bangunan secara fisikly, ya, oleh waktu dan kesempatan, tapi di mana saja kita bisa berdoa, bersekutu. Seperti Daud bilang, satu hal aku minta kepada Tuhan, duduk diam di dalam rumah Tuhan sepanjang umur. Itu doa, permintaan Daud. Padahal dia sementara dalam pelarian, dikejar-kejar oleh Saul. Dia menghindar dari kejaran Saul, keluar masuk hutan belantara. Dan sementara itu dia berkata, satu hal aku minta kepada Tuhan, duduk diam di dalam rumah Tuhan sepanjang umur hidup. Buat Daud, perjumpaan dengan Tuhan di dalam hadirat Tuhan itu adalah rumah Tuhan buat Daud. Haleluya. Sehingga jemaat, mari lakukan yang terbaik kepada Tuhan. Tunduk dan hormat hanya kepada Tuhan, bukan kepada manusia, tapi hanya kepada Tuhan Yesus. Yang luar biasa, hari-hari ini kita memperingati kelahirannya. Dan tema yang terpampang di depan saudara ini luar biasa, bahwa cari dan selamatkan yang hilang. Harus jadi semangat jemaat Mandonga. Ini misi ilahi yang dahsyat dan luar biasa. Dan mari kita bergerak bersama. Mari kita rapatkan barisan, bergandengan tangan, dan kita masuk di dalam derap langkah Tuhan menuju ke sasaran kita, berkemenangan di dalam Tuhan. Haleluya. Tuhan ciptakan malaikat sebagai makhluk kudus, tetapi luar biasa, Tuhan menciptakan kita segambar dengan Allah. Haleluya. Puji Tuhan. Malaikat tidak bisa memanggil Tuhan Bapa. Malaikat tidak bisa panggil Tuhan Bapa. Tapi luar biasa, Bapak Ibu jemaat Mandonga, besar kecil, tua muda, kaya miskin, dipandang atau tidak, dikenal atau tidak, saudara-saudara bisa memanggil Dia Tuhan, ya Aba, ya Bapa. Haleluya. Bukankah ini sebuah keistimewaan buat kita? Dan saya ingin sampaikan, ketika malaikat salah, ketika malaikat melanggar, Tuhan buang dari kerajaan surga. Tetapi ketika Bapak Ibu salah, Bapak Ibu saudara sekalian melanggar ketetapan Allah, mengkhianati Tuhan, Tuhan tinggalkan surga, datang mencari saudara dan saya. Dia cari dimanapun kita berada. Saudara, di dalam kubangan dosa manapun, Tuhan datang cari, karena kasih-Nya besar atas hidupmu dan hidup saya. Haleluya. Luar biasa. Dia mau angkat harkat, martabat, derajat kehidupan kita, karena Tuhanmu Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, dan Tuhan yang tidak pernah berubah kemarin dan selamanya. Kepeduliannya buat Bapak Ibu saudara sekalian luar biasa, spesial. Sehingga tetaplah percaya kepada Tuhan. Jangan pernah berhenti percaya. Tuhan tolong atau tidak, Tuhan sembuhkan atau tidak, Tuhan berkati atau tidak, Tuhan buka jalan atau tidak, tetaplah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sekali percaya, tetap percaya. Sekali beribadah, tetap beribadah. Sekali cinta Tuhan, tetap cinta Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali melayani, tetap melayani. Haleluya. Glory buat Tuhan Yesus. Rasakan kehadirannya, nikmati hadiratnya pada pagi hari ini. Saudara percaya? Percaya Tuhan siap mengerjakan sesuatu? Saudara percaya? Katakan, aku percaya. Haleluya. Glory, haleluya. Haleluya. Hatiku